قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم المنان ذو الفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان. الصلاة والسلام على نبينا محمد النبي العدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul di masjid yang mulia ini, masjid yang sama-sama kita cintai. Boleh. Jemaah sekalian, insyaallah kita akan melanjutkan kajian tes 1. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, insyaallah kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Al-Jadid fi Syarh Kitab Tauhid karya Syekh Sulaiman Al-Qara'awi rahimahullahu taala, dan kita masih pada bab yang ke-23 tentang sihir. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa sihir ini adalah perusak tauhid, dan dia termasuk pembatal dari pembatal keislaman seorang hamba. Maka kita harus berhati-hati dari segala bentuk-bentuk kekufuran dan kesyirikan. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan definisi sihir secara lughah dan secara istilah, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Syekh Utsaimin di dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid tentang makna sihir secara bahasa, ma khufiya wa latufa sababuhu, semua yang samar dan tidak jelas penyebabnya. Dan secara istilah apa yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, bahwa sihir itu adalah jampi-jampi atau mantra atau buhul-buhul yang itu bisa memberikan pengaruh pada hati dan badan seorang hamba sehingga menimbulkan sakit, bahkan membunuh, serta bisa memisahkan pasangan suami istri yang saling mencintai. Dan pada pertemuan sebelumnya teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, telah kita sebutkan dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis di dalam surat Al-Baqarah ayat 102, bahwasanya syirik adalah, jemaah sekalian, dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis kitab Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menunjukkan kepada kita bahwa sihir adalah sesuatu yang betul-betul merupakan kekufuran. Bahkan telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa dia adalah pembatal keislaman. Nah, sekarang kita akan masuk pada dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis kitab, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara ila alladziina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wa taghut wa yaquluna lil ladziina kafaru haula ahda minal ladziina amanu sabila. Dalil yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa. Allah Jalla wa Ala berfirman, alam tara ila alladziina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wa taghut wa yaquluna lil ladziina kafaru haula'i ahda minal ladziina amanu sabila. Apakah kalian tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab? Mereka percaya kepada Jibril dan Taurat, dan mereka mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Mekah,
bahawa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Mana ayat secara global. Dalil yang kedua ini teman-teman sekalian sudah kita bahas pada bab sebelumnya tentang kekufuran orang-orang Yahudi yang mengingkari kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sebab hasad dan dengki mereka terhadap orang-orang yang beriman. Ayat ini secara global Allah Subhanahu wa taala mengarahkan pandangan kaum muslimin, di mana yang paling pertama di antara mereka adalah Rasulullah SAW, kepada sebagian apa yang dipegang oleh ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, itu berpaling dari kebenaran, di mana mereka lebih memilih sihir. Karena kata-kata jibit telah berlalu penjelasannya. Di antara para ulama ada yang mengatakan jibit adalah sihir, dan mereka mengikuti syaitan-syaitan daripada kitab suci Allah Subhanahu wa taala dengan segala kebaikan yang terkandung di dalam Alkitab, berupa ilmu. Dan bersama itu mereka juga berdusta dengan mengklaim bahwa kaum musyrikin lebih baik dari kaum muslimin, orang-orang yang beriman, serta lebih dekat kepada jalan yang lurus. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizuni wa hafizakumullah, sekali lagi ayat ini telah kita bahas pada bab sebelumnya, dan syahid dari ayat ini yang dibawakan oleh penulis kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Beliau kembali ingin menegaskan kepada kita tentang kekufuran orang-orang Yahudi dan Nasrani, terkhusus orang-orang Yahudi yang lebih memilih jibit dan tauhid. Mereka lebih memilih sihir daripada kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga faedah yang bisa kita petik, ayat ini menjelaskan penyimpangan sebagian ahlul kitab. Kedua, ayat ini juga menjelaskan adanya sihir di tengah-tengah ahlul kitab. Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Dan mereka orang-orang Yahudi mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan pada kerajaan Nabi Sulaiman. Ini sudah berlalu penjelasannya pada dalil sebelumnya, yaitu orang-orang Yahudi. Yang ketiga, bahwasanya sikap menyetujui kebatilan dan memberikan kesaksian palsu adalah di antara sifat-sifat kaum Yahudi. Kemudian dalil yang ketiga, kita percepat ini ya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, siapa beliau? Sudah berlalu penjelasan tentang sahabat Abu Hurairah, seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau melazimi Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 4 tahun lamanya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhlah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Qalu, maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma kunna?" Wahai Rasulullah, apa saja perkara-perkara yang bisa membinasakan kita? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Asyirku billah." Melakukan kesyirikan kepada Allah, menyekutukan Allah. "Wasihru," sihir. "Wa qatlun nafs allati harramallahu illa bil haqq." Membunuh jiwa yang wa aklu riba, memakan riba, wa aklu mal yatim, memakan harta anak yatim, wa tawalli yaum az-zahfi, dan melarikan diri pada saat perang, pada saat jihad, berkecamuk, 2 pasukan telah bertemu, wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Dan di antara perkara yang bisa membinasakan, yang ketujuh adalah menuduh wanita-wanita yang beriman, yang terjaga, yang tidak melakukan zina, tidak melakukan kemaksiatan dengan perbuatan-perbuatan yang keji. Diriwayatkan
oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu ta'ala. Nah teman-teman sekalian, dalil yang ketiga ini Nabi SAW menyebutkan kepada kita tentang perkara-perkara yang membinasakan seorang hamba. Nabi di dalam hadis ini menyebutkan 7 perkara, walaupun tidak membatasi, banyak perkara-perkara yang membinasakan. Namun Nabi menyebutkan 7 perkara ini yang banyak terjadi. Dan lebih khusus di dalam riwayat Imam Bukhari, beliau ada bab tersendiri tentang bab syirki wa sihir. Dan beliau membawakan satu riwayat yang mana riwayat ini hanya menyebutkan tentang 2 perkara. Jadi dari 7, Imam Bukhari hanya membawakan satu riwayat yang menyebutkan tentang 2 perkara yang membinasakan. Apa 2 perkara tersebut? Asyirku wa sihir, melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan melakukan praktek sihir. Jadi disebutkan 2 perkara ini karena 2 perkara ini perkara yang sangat penting untuk diketahui dan banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Nah teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa makna hadis ini secara global? Ya, kita baca bersama di halaman 301. Kata penulis kitab Syekh Sulaiman Al-Qurawi rahimahullahu ta'ala, karena dosa-dosa merupakan sebab binasanya para pelakunya, Nabi SAW memerintahkan umat beliau untuk menjauhi dosa-dosa besar yang 7 yang akan membinasakan pelakunya, baik di dunia maupun di akhirat. Apa saja 7 perkara tersebut? Yang pertama, asyirku, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena hal itu bisa menyeret seseorang kepada belenggu kehinaan dan penyembahan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita sebutkan bahwasanya definisi dari syirik adalah taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasa'isillah, menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa sebutkan kekhususan Allah Subhanahu wa taala? Ada 3 perkara yang kita sudah sebutkan tentang pembagian tauhid: rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Bagaimana seseorang melakukan kesyirikan pada rububiyah? Apa itu rububiyah? Keyakinan seorang hamba bahwasanya yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rezeki, yang mengatur alam semesta hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada seorang hamba meyakini bahwa ada yang mengatur alam ini selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala pada rububiyah. Ya, sekali lagi, ketika ada seorang yang meyakini bahwasanya ada selain Allah yang mengatur alam semesta ini, karena ini merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menyekutukan Allah pada rububiyah. Adapun pada uluhiyah, dan uluhiyah antum tahu bersama. Sudah. Baik, kita azan dulu ya. Jemaah sekalian, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadi Nabi SAW telah mengingatkan kepada kita tentang 7 perkara yang membinasakan. Dan perkara yang pertama yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah kesyirikan. Dan syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, baik itu pada rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Kalau rububiyah tadi, keyakinan seorang hamba bahwa ada selain Allah yang mengatur alam semesta ini, maka dia telah melakukan kesyirikan pada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Adapun uluhiyah, kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada ibadah. Kita berikan semua bentuk-bentuk ibadah, baik itu ibadah zahir ataupun ibadah batin,
hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada seseorang yang menyembelih, yang ini merupakan ibadah, dia sembelih hanya untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan kesyirikan. Adapun yang ketiga, asma dan sifat. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya nama-nama yang indah, punya sifat-sifat yang mulia. Ketika seseorang memberikan nama kepada Allah Subhanahu wa taala yang itu tidak diberikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah melakukan kesyirikan. Sebagai contoh, orang-orang Nasrani yang menamakan Allah dengan nama bapa, itulah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau pada sifat dari sifat-sifat mulia Allah Subhanahu wa taala yang kita tahu bahwasanya Allah mengetahui ilmu ghaib. Kalau ada seorang hamba berkeyakinan selain dari Allah Subhanahu wa taala, dari makhluk Allah yang mengetahui perkara gaib, maka dia telah melakukan kesyirikan. Sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi tukang ramal, dukun, tukang sihir dan membenarkan apa yang dia ucapkan, yang dia sampaikan, yang dia kabarkan, sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ayat yang dikufuri oleh orang yang mendatangi tukang ramal, dukun, tukang sihir, kemudian membenarkan apa yang mereka sampaikan? Ayat apa yang dikufuri? Siapa yang bisa jawab? Yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Karena kita sudah bahas ada dua sebab yang menjadikan sihir itu kekufuran. Bahkan dia merupakan pembatal dari pembatal keislaman. Apa dua sebab itu? Siapa yang bisa sebutkan? Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Apa dua sebab itu yang menjadikan sihir itu adalah kekufuran? Siapa yang bisa jawab? Iya. Kenapa sihir itu adalah kekufuran? Dilihat dari dua sisi kan, dua sebab. Apa dua sebab itu? Kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Dalil yang pertama yang kita bahas, siapa bisa sebutkan? Nanti catatnya, catatnya nama-nama ini. Nanti kita berikan hadiah. Kalau perlu Pak Dokter kasih hadiah. Semangat. Kalau hadiah dari Pak Dokter, oh masya Allah. Kalau kita cuma buku saja. Kalau beliau buku bahasa Arab. Siapa bisa sebutkan dua sebab itu? Jemaah, orang ini belajar, bukan jadi mustami sekedar mendengarkan ceramah saja. Apa dua sebab itu? Masa akhwat yang jawab? Antum pakai jilbab saja. Apa dua sebab itu? Apa dua sebab? Oke, itu sebab pertama. Yang kedua, mereka berbalik maksudnya mereka mendekatkan diri dan meminta pertolongan kepada syaitan. Jadi sebab pertama, kenapa tukang sihir itu kafir, keluar dari Islam? Pertama, ketika dia melakukan praktek sihirnya itu meminta pertolongan kepada jin dengan melakukan ibadah-ibadah tertentu untuk mendekatkan diri kepada jin. Itu kan sebuah kekufuran. Sedangkan kita sudah ajarkan, kita sudah sampaikan hadis Nabi, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Sebab yang kedua, karena tukang sihir itu mengklaim perkara-perkara gaib. Padahal Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba. Tidak ada satupun dari makhluk yang ada di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Dan dalam surat Al-Jin, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin.
Dia Allah yang mengetahui perkara gaib, yang mengetahui perkara gaib. Tidak ada satupun yang kita sembunyikan di dalam hati kita. Bahkan sesuatu yang terbetik di dalam benak kita itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak tampakkan perkara gaib itu kecuali kepada Rasul yang Allah ridhoi. Jelas, itu yang dikufuri ayat tadi. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Ini ayat yang dikufuri. Yang Nabi SAW sebutkan, siapa yang mendatangi tukang ramal, tukang sihir, dukun dan semisal mereka, kemudian membenarkan apa yang mereka ucapkan, yang mereka kabarkan, sungguh mereka telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Ayat tadi yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu dua sebab teman-teman sekalian. Jadi ketika seseorang mengklaim dia mengetahui perkara gaib, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala pada perkara sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu kesyirikan. Dan sebagaimana antum sudah tahu bersama, kesyirikan sesuatu yang menjadikan seorang hamba itu hina. Terhinakan di dalam kehidupan dunia dan waliyadzubillah lebih-lebih terhinakan di dalam kehidupan akhirat. Yang kedua, sihir. Jadi Nabi menyebutkan syirik kemudian sihir. Jadi Nabi dahulukan ini syirik dan sihir. Kenapa? Sebab tadi karena dua perkara ini kata para ulama ahaqqu bil ijtinab. Dua perkara ini lebih utama untuk kita jauhi. Dan Nabi membahasakan dengan kata-kata ijtanibu. Dari kata-kata ijtanaba yajtanibu. Nabi tidak bahasakan dengan utruku. Itu beda. Jadi ijtanib itu menjauhi perkara-perkara ini dengan meninggalkan perkara-perkara yang membawa kepada perkara-perkara yang membinasakan. Jadi Nabi bahasakan dengan ijtanib. Jadi betul-betul kita jauhi, bukan sekedar meninggalkan begitu. Jadi yang kedua sihir. Kenapa? Karena ia dapat menyebabkan banyak penyakit di tengah-tengah masyarakat. Seperti sulap, khurafat, berbohong kepada orang-orang, mengambil harta orang dengan berbohong, tipu muslihat, bahkan membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa alasan yang membolehkannya. Jadi kenapa? Nanti kita akan bahas insyaallah pada dalil selanjutnya tentang hukum bagi pelaku sihir. Kenapa mereka dibunuh? Ini insyaallah akan kita jelaskan nanti. Yang ketiga, menghilangkan nyawa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk dibunuh. Ini juga perkara yang membinasakan karena ia menyebabkan kegaduhan dan terguncangnya tali keamanan dan menjerumuskan orang-orang ke dalam ketakutan dan teror. Dan kita sudah bahas perkara pembunuhan ini, bahwa ini di antara perkara yang sangat diharamkan di dalam Islam. Bahkan dia termasuk dosa dari dosa-dosa besar yang diharamkan oleh Rasulullah SAW, pembunuhan terhadap orang-orang yang beriman. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Siapa yang membunuh? Jelas suara ini? Hah? Jelas? Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan. Siapa yang membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, fajazauhu jahannam khalidan fiha, balasannya adalah neraka jahanam, dia kekal di dalamnya. Kekal di dalamnya artinya dia akan menetap dengan waktu yang sangat panjang, waktu yang sangat lama. Jadi kalau Allah kehendaki untuk dikeluarkan, maka Allah keluarkan dia dan dimasukkan ke dalam surga. Berbeda dengan khalidan fiha, kekal di dalamnya bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan, itu abadan, selama-lamanya. Kita tahu pembunuhan itu bukan syirik ya. Allah bahasakan dengan fajazauhu jahannam khalidan fiha, maka balasan dia adalah neraka, dia kekal di dalamnya. Maksudnya kekal di dalamnya ini dengan waktu yang sangat lama dia di dalam neraka. Tapi kalau Allah kehendaki untuk dikeluarkan, dimasukkan ke dalam surga, maka dia masuk surga. Tapi bagi pelaku kesyirikan itu kekal di dalamnya. Jelas ya?
wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya, wa la'ana, Allah laknat dia. Kemudian wala wa'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah siapkan bagi dia azaban 'azima, siksaan yang sangat pedih. Ini balasan bagi orang-orang yang menumpahkan darah orang yang beriman tanpa alasan yang dibenarkan. Sebab ada 4 darah yang perlu kita jaga, teman-teman sekalian. Siapa yang bisa sebutkan 4 darah? Ini sudah berlalu sebenarnya pembahasannya. 4 darah yang tidak boleh kita tumpahkan, yang dijaga oleh Islam. Siapa yang bisa sebutkan 4 darah yang dijaga di dalam Islam? Darah yang pertama, darahnya siapa? Taib, itu sepakat, orang-orang beriman, kaum muslimin. Tidak boleh kita tumpahkan, sebagaimana ayat yang tadi kita sebutkan. Dan Nabi SAW menyebutkan, lan yazalal mu'min fi fushatin min dini ma lam yusib daman haraman. Seorang yang beriman itu akan berada pada kelapangan agamanya selama dia tidak menumpahkan darah seorang muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, kafir muahad, seorang kafir yang terikat perjanjian dengan orang-orang yang beriman dengan kaum muslimin, tidak boleh ditumpahkan darah mereka. Yang ketiga, kafir zimmi. Kafir zimmi kan seorang kafir yang mendapatkan, yang hidup di tengah-tengah orang beriman kaum muslimin dan mereka membayar jizyah, ya, mendapatkan perlindungan dari kaum muslimin. Dan yang keempat, kafir apa yang keempat? Kafir yang keempat apa? Yang keempat apa? Jadi kafir muahad, kafir dhimmi, kemudian kafir apa yang ketiga ini? Hah? Kafir apa? Antum harus tahu. Ini tidak boleh ditumpahkan darah mereka. Kafir apa? Kafir musta'man. Seorang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah atau siapapun dari kaum muslimin yang memberikan keamanan kepadanya, maka sebagai atau ada satu orang dari kaum muslimin memberikan keamanan kepada seorang kafir, maka orang-orang yang beriman yang lainnya tidak boleh mengganggu kafir tersebut, sebab dia mendapatkan perlindungan, mendapatkan jaminan keamanan. Ya, ini 4 darah yang tidak boleh ditumpahkan, yang dijaga di dalam Islam. Keempat, memakan riba, karena merupakan bentuk mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil dan juga tanpa imbalan perbuatan atau usaha yang bermanfaat bagi masyarakat. Ini perkara keempat yang membinasakan seorang hamba, yaitu memakan riba. Dan kita tahu bersama teman-teman sekalian, riba ini kalau kita melihat dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka riba ini adalah sesuatu yang sangat-sangat keji, sesuatu yang sangat jahat, kezaliman yang luar biasa. Bahkan Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, inni tasaffahtu kitab Allah wa sunnati nabiyhi falam ara syai'an asyarru minar riba. Kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, aku sudah menelaah, membuka Al-Quran, membuka sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam ara syai'an asyarru minar riba, dan aku tidak mendapati makanan yang lebih buruk melebihi riba. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran Allah bahasakan, fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allah. Kalau ditinggalkan riba, maka siap-siap umumkan perang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Malik katakan tidak ada makanan yang paling buruk, paling keji kecuali riba ini. Dan kalau kita melihat teman-teman sekalian, riba jahiliyah dan riba zaman now ini, maka riba zaman now ini lebih parah daripada riba zaman dahulu. Siapa yang bisa sebutkan bagaimana praktek riba zaman dahulu?
Siapa yang tahu bagaimana praktek riba zaman dahulu? Kalau ada seseorang yang meminjam, karena ada waktu tempo yang diberikan. Baik, ketika seseorang meminjam dan sudah jatuh tempo, sudah saatnya dia membayar hutang tersebut, kalau dia bayar, maka tidak dikenakan apa? Denda, tidak ada bunga, tidak ada tambahan. Tapi ketika orang yang meminjam sudah jatuh tempo dan dia tidak bisa melunasi hutangnya, maka disitulah diberikan apa? Denda tambahan. Begitu ribanya orang-orang dahulu. Jadi memang tidak ada akad dari awal itu. Ada berapa persen dari pinjaman tersebut? Tidak ada. Artinya kalau antum pinjam 1 juta, sudah jatuh tempo, antum bayar 1 juta, sudah. Tapi kalau sudah jatuh tempo, di tanggal yang sudah ditentukan, misalkan tanggal 1 antum harus bayar, sudah disepakati tanggal 1 bulan depan dibayar. Ternyata antum tidak mampu membayarnya. Nanti antum bayar tanggal berapa? Tanggal 10 misalkan. Di situ ada tambahan 1 juta menjadi 1.200.000 misalnya. Itu riba orang-orang dahulu. Kalau ribanya kita sekarang, dari awal itu saat dia meminjam sudah ada bunganya. Sekian persen diambil. Jatuh tempo harus membayar dan tidak bisa melunasi, dikasih denda lagi. Ini kan luar biasa kejinya yang namanya riba. Makanya Allah katakan fa'adzanu biharbin minallah wa rasulih. Umumkan perang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, melampaui batas terhadap anak yatim. Melampaui batas terhadap harta anak yatim. Kenapa? Karena hal ini mengandung kezaliman terhadap anak yatim yang masih lemah, yang tidak memiliki penolong baginya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, melarikan diri dari hadapan orang-orang kafir tanpa satu maslahat. Jadi melarikan diri dari hadapan orang-orang kafir tanpa suatu maslahat. Ketika sudah bertemu dua pasukan kaum muslimin dengan pasukan orang-orang kafir, maka ketika kita melihat pasukan orang-orang kafir yang begitu hebatnya dan kita meninggalkan medan pertempuran, maka ini adalah dosa yang membinasakan. Kecuali dia lari untuk sebuah kemaslahatan, untuk menyusun strategi misalkan, maka itu diperbolehkan. Makanya Nabi SAW mengatakan, la tatamannau liqa'al adu. Antum jangan pernah bercita-cita untuk bertemu dengan musuh di medan pertempuran. Nabi katakan, fasbiru, kalau kalian bertemu dengan mereka, sabarlah, teguhkan untuk menghadapi mereka. Sebab kita lari, maka ini merupakan perkara yang membinasakan. Yang ketujuh, menuduh perempuan-perempuan yang terjaga dan muslimah berbuat zina. Jadi menuduh perempuan-perempuan yang terjaga, menuduh muslimah berbuat zina. Karena hal itu menyebabkan rusaknya nama baik kaum perempuan muslimah dan menghilangkan kepercayaan terhadap mereka serta menimbulkan keraguan-raguan terhadap nasab individu-individu kaum muslimin. Ini tuduhan terhadap wanita-wanita yang beriman, menjaga kehormatannya dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Maka tidak boleh seorang hamba itu menuduh perempuan-perempuan yang beriman, yang menjaga kehormatannya dengan tuduhan-tuduhan yang tidak dibenarkan, dengan tuduhan-tuduhan dusta. Kalaupun antum ingin menuduh, harus datangkan 4 saksi. Baik, kita percepat teman-teman sekalian. Apa faedah yang bisa kita petik? Perbuatan-perbuatan maksiat adalah salah satu sebab kebinasaan di dunia dan di akhirat. Itu pertama. Semua bentuk maksiat adalah salah satu sebab kebinasaan di dunia dan akhirat. Ini sudah berlalu penjelasannya. Apa yang kita alami saat ini, dari wabah sampai saat ini belum selesai. Ini sebenarnya ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan tidak ada cara yang paling tepat untuk mengangkat musibah ini kecuali dengan cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepadanya, mentauhidkan Allah. Yang kedua, diharamkannya syirik, menyekutukan Allah, dan bahwa ia adalah dosa yang paling besar. Yang ketiga, diharamkannya mempelajari sihir dan mengajarkannya. Kita sudah jelaskan ini. Yang keempat, diharamkannya membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan alasan yang hak. Kecuali dengan alasan yang hak, alasan yang dibenarkan.
seperti yang dibahasakan oleh Nabi SAW. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 3 perkara. Yang pertama al-thayyibu zani, seorang yang sudah menikah kemudian berzina. Bagaimana hukumannya? Dibunuh, dirajam. Yang kedua, seorang yang membunuh, darah yang diharamkan, membunuh muslim, membunuh orang yang beriman, nyawa dibayar nyawa, dibunuh. Yang ketiga, seorang yang keluar dari agama, yang meninggalkan jamaah Islam dan kaum muslimin, itu dibunuh. Dan ini hak yang diberikan oleh syariat kepada pemerintah kita, tidak dilakukan oleh setiap orang, apalagi lembaga-lembaga tertentu, ormas-ormas tertentu, tidak. Kewenangan ini diberikan kepada pemerintah kita, mereka yang melakukan. Ada darah yang lain yang boleh ditumpahkan. Seseorang yang melakukan LGBT, yang kata Nabi SAW, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut faqtulul fa'il wal maf'ul bihi. Siapa saja yang kalian temukan yang melakukan amalan kaum Lut, maka bunuh pelakunya dan keduanya dibunuh. Fa'il dan maf'ulun bihi, pelaku dan orang yang menjadi korbannya, dua-dua dibunuh, disuruh bunuh oleh Nabi SAW. Makanya LGBT ini perkara yang hina, teman-teman sekalian. Ya. Sufyan al-Thawri mengatakan, ini hati-hati. Sufyan Thawri mengatakan, dan ini harus kita perhatikan teman-teman sekalian. Kata beliau, kalau ada seorang lelaki yang dia bermain-main dengan jari jemari laki-laki lain untuk menaikkan syahwat dia, maka kata Sufyan Thawri, maka dia termasuk golongannya kaum Nabi Lut yang melakukan LGBT. Itu baru sekedar main-main jari jemari laki-laki lain, tapi untuk apa? Untuk menaikkan syahwat dia. Ya, itu sudah termasuk kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Tapi sekali lagi, yang berhak untuk membunuh siapa? Pemerintah, bukan diberikan kepada setiap orang. Kemudian darah yang lain untuk bisa dibunuh. Yang Nabi SAW ketika didatangi oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau ada seseorang yang datang kepadaku untuk mengambil hartaku? Nabi katakan, qatilhu, lawan dia, hajar dia, lawan. Kata Nabi SAW, in ra'aitani, bagaimana pendapatmu in qataltuhu, kalau dia membunuh, bagaimana? Kata Nabi SAW, anta syahid. Bagaimana dengan idza ra'aita in qataltuhu, bagaimana kalau aku membunuh orang tersebut? Nabi katakan, dia di dalam neraka. Artinya antum tidak dapat dosa. Ini begal-begal yang suka melakukan kejahatan, merampok, ya. Maka kalau antum lawan dia, kalaupun antum terbunuh, antum syahid. Antum membunuh dia, dia di dalam neraka. Ya. Ini diperbolehkan, ya, dan tidak berdosa. Ya. Jadi ini teman-teman sekalian, darah-darah yang dibolehkan untuk ditumpahkan. Tapi sekali lagi ini hanya hak wewenang pemerintah kita. Yang kelima, diharamkannya memakan harta riba dan saling bertransaksi dengannya. Yang keenam, diharamkannya melampaui batas terhadap harta anak yatim dalam bentuk apapun. Yang ketujuh, diharamkannya melarikan diri pada saat perang berkecamuk, kecuali mundur untuk siasat perang atau untuk bergabung dengan kelompok pasukan kaum muslimin yang lain. Yang kedelapan, diharamkannya menuduh perempuan-perempuan yang terjaga, yang baik, yang menjaga kehormatannya dan muslimah dari melakukan zina, baik yang sudah janda maupun yang masih perawan. Jadi mereka terjaga, harus kita lindungi. Kalau perlu kita selamatkan. Hubungan hadis ini dengan judul bab, iya, kenapa antum tertawa? Harus diselamatkan. Hubungannya adalah dari segi bahwa hadis ini menunjukkan haramnya mempelajari sihir dan mengajarkannya.
Hubungan hadis dengan tauhid adalah karena hadis ini mengharamkan sihir, karena sihir terbangun di atas kesyirikan. Baik. Dan kita sudah sebutkan teman-teman sekalian bahwa sihir ini sebenarnya datang pada penjelasan dalil selanjutnya tentang hukuman bagi tukang sihir. Dan pada bab yang ke-24 tentang penjelasan mengenai macam-macam sihir, ini penting sebenarnya, karena sebenarnya penjelasan yang kita bahas ini dalil yang keempat, ketiga, keempat, nanti kelima, ini sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu perlu panjang lebar, hanya menyebutkan tentang hukum tukang sihir. Nah, yang penting ini yang ke-24 ini tentang penjelasan mengenai macam-macam sihir. Nah, disebutkan oleh Nabi ada iyafa, ada tarq, at-tiyarah, ada sorf, dan ada juga as-sorf dan al-ataf, atau syirik mahabbah atau syirik tafriq. Syirik mahabbah dan syirik tafriq, terkhusus syirik mahabbah. Kesyirikan ini macam-macam sihir, praktik sihir yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin, terkhusus terutama perempuan. Apalagi syirik mahabbah. Apa itu syirik mahabbah? Apa syirik mahabbah? Sihir mahabbah ini apa? Macam-macam sihir ya, ada sihir tafriq, ada sihir mahabbah. Kalau sihir mahabbah ini apa? Apa sihir mahabbah atau sihir ataf? Ya? Apa itu sihir mahabbah? Yang menjadikan seseorang itu cinta kepada orang lain yang tadinya dia tidak cinta. Dan ini kebanyakan dilakukan oleh perempuan. Iya, banyak dilakukan oleh perempuan. Makanya di dalam ayat yang kita sudah jelaskan dalam surat Al-Falaq kan, min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul. Kenapa disebutkan para wanita, bukan para lelaki? Karena kebanyakan yang melakukan syirik itu adalah perempuan. Apalagi syirik mahabbah. Seorang istri, dia ingin suaminya itu cinta terus kepadanya, karena mungkin ketakutan yang berlebihan. Dia takut kalau suaminya itu berpindah hati ke wanita yang lain, atau dia takut suaminya itu poligami. Dia bikin syirik pelet, sihir pelet atau sihir mahabbah. Dia sihir suaminya supaya betul-betul suaminya cinta kepadanya, tidak berpindah hati ke wanita lain. Itu. Dan nanti kita akan sebutkan tanda-tanda seseorang itu kena sihir mahabbah. Di antaranya disebutkan oleh para ulama kita, seseorang yang kena sihir mahabbah itu, sihir mahabbah ya, sihir ataf. Seorang itu bisa cinta kepada orang lain yang tadinya dia tidak cinta. Salah satu tandanya ketika dia itu di dalam mencintai orang lain itu menggebu-gebu cintanya, dan ada keinginan kuat untuk menikah dengan orang tersebut, dan terkadang selalu bermimpi orang tersebut selalu datang dalam mimpinya. Itu salah satu ciri-ciri orang kena sihir mahabbah. Ini ngaju. Kalau antum sering terbayang si fulana, terbawa sampai di mimpi, kadang antum ingin nikahi dia, cinta antum menggebu-gebu kepadanya, ya sudah tanda-tanda antum kena sihir mahabbah. Insyaallah pada penjelasan bab 24 ya, bab 23 insyaallah tersisa ini cuma masalah hukum untuk tukang sihir ya, hukum tukang sihir. Kemudian setelah itu kita masuk 24 ya. Sebenarnya dalil yang tadi intinya itu, poinnya itu pada yang pertama dan yang kedua. Nabi sebutkan bahwasanya perkara yang membinasakan, yang perlu kita jauhi, dua ini yang paling utama ya, yang paling utama untuk kita jauhi, kita tinggalkan adalah syirik dan sihir. Syirik dan sihir, karena ini mengekalkan seorang hamba di dalam neraka, wal iyadzu billah. Bukan berarti yang lainnya kita remehkan, tidak. Tapi dua perkara ini, syirik dan sihir yang disebutkan oleh Nabi SAW, ini perkara yang paling utama untuk kita tinggalkan. Ya,
harus kita berhati-hati darinya. Ya, sebenarnya saya mau sebutkan alamatus sahir, tanda-tanda untuk mengenal tukang sihir. Tapi insya Allah kita akan sebutkan pada pertemuan selanjutnya. Ini cocok pada pembahasan penjelasan macam-macam sihir. 4 tadi insya Allah kita akan jelaskan. Ya, berapa? 5 ya? 5. Coba antum lihat halaman 308. Nabi sebutkan 3. Innal iyafa wat-tar wat-tiyarah minal jibti. Sesungguhnya iyafah, tar dan tatayyur termasuk jibit. Jibit itu sihir. Jadi 3 ini disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian 2 tambahannya adalah sihir sarf atau sihir tafrik. Apa itu sihir tafrik? Memisahkan 2 orang yang saling mencintai. Ya, ini juga banyak dilakukan oleh perempuan, wanita-wanita. Contoh misalkan ada seorang wanita melihat temannya yang bahagia dengan laki-laki, dengan suaminya misalkan. Jadi wanita ini punya pasangan suami. Dia lihat, Masya Allah mereka ini bahagia. Nah, akhirnya dia melakukan sihir sarf, sihir tafrik untuk memisahkan keduanya. Sehingga suami menceraikan perempuan tersebut dan laki-laki ini dinikahi oleh wanita yang menyihir mereka berdua. Nah, itu namanya sihir tafrik. Atau bahasa Nabi SAW namanya takhbib. Ada yang semisal dengan itu, tapi dia bukan takhbib. Tapi dia bukan apa? Bukan sihir. Tapi Nabi bahasakan dengan takhbib. Walaupun dia juga bagian itu, tapi bukan secara hukum dia tidak kena sihir. Hukuman sihir tidak. Sama nanti akan datang penjelasan bahwa Nabi SAW menyebutkan tentang al-adhu. Al-adhu itu adalah, Nabi katakan al-adhu itu bagian dari sihir. Ternyata al-adhu itu adalah namimah. Namimah itu, adu domba itu bagian dari sihir. Nanti akan datang penjelasannya. Sama dengan takhbib. Apa itu takhbib? Yang kata Nabi SAW, man khabbaba imra'atan ala zawjiha falaysa minni. Nabi bahasakan siapa yang merusak seorang perempuan yang sudah berumah tangga, yang sudah punya suami, dia merusak perempuan tersebut untuk durhaka kepada suaminya, maka kata Nabi falaysa minni, bukan bagian dari golonganku, kata Nabi SAW. Kan begitu rata-rata rumah tangga hancur di antara sebabnya ada orang ketiga toh, ada pihak ketiga. Jadi wanita ini dia kompori istri seseorang, dia kompori supaya membangkang kepada suaminya. Ini juga sebenarnya bagian dari sihir. Kenapa bagian dari sihir? Karena bisa dari 2 sebab. Karena sihir itu secara bahasa kan kita sudah sebutkan memberikan pengaruh dengan sebab yang samar. Kan begitu. Sebab yang kedua apa? Memisahkan 2 orang yang saling mencintai. Sama halnya dengan namimah, adu domba. Kenapa Nabi bahasakan namimah itu bagian dari sihir? Karena 2 sebab tadi. Pertama, dia bisa memberikan pengaruh di dalam hati dengan sebab yang samar. Kedua apa? Dengan adu domba itu kan memisahkan 2 orang yang apa? Bersahabat. 2 orang yang berukhuwah, 2 orang yang saling menyayangi, 2 orang yang saling mencintai. Makanya Nabi bahasakan adu domba itu dengan apa? Sihir. Sama dengan takhbib tadi. Tidak hanya untuk perempuan, bisa juga untuk laki-laki. Jadi seorang laki-laki yang mengkompori seorang suami ya, supaya dia menceraikan istrinya. Kalau sudah diceraikan istrinya, dia nikahi istri tersebut, perempuan tersebut. Atau tadi lebih umumnya perempuan yang mengompori wanita-wanita untuk membangkang kepada suami, supaya suaminya menceraikan perempuan tersebut dan dia menikahi lelaki tersebut. Ya, insya Allah akan datang penjelasannya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya kita sudah pakai mikrofon yang baru, insyaallah. Kalau tidak ada, kita pending dulu.
يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله